semuanya. Perkenalkan, nama saya Berlian Nika Ramadanti, NIM G1A 021022. Saya lahir di Bandar Lampung tanggal 5 November tahun 2002. Pada video kali ini, saya berperan sebagai mahasiswa sekaligus penulis skenario. Halo semuanya, perkenalkan saya Faradina Gita Paramasari dengan NIM G1A 021028. Saya lahir di Jepara pada tanggal 15 Februari tahun 2003. Peran saya dalam video ini adalah narator serta penulis skenario. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faras Aulia Sabila dengan NIM G1A 021065. Saya dilahirkan di kota Purbalingga, tepatnya pada 16 Desember 2002. Pada video kali ini, saya berperan sebagai mahasiswa. Hai semua, perkenalkan nama saya Iqbal Raka Perdana, mahasiswa kedokteran UNSUD dengan NIM G1A 021077. Saya lahir di Pati 14 Maret 2003 dan di video ini berperan sebagai Dr. Lee saat di Jerman. Hai semuanya, salam kenal. Perkenalkan, saya Davinia Safira Aipasa, biasa dipanggil Davinia. NIM saya G1A 021078. Saya dilahirkan di kota Surabaya pada tanggal 20 April tahun 2003. Dalam video ini, saya berperan sebagai mahasiswa. Halo teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, saya Diva Safia Putri Bulan. NIM saya G1A 021095. Saya dilahirkan di Sragen 9 September 2003. Di sini peran saya adalah sebagai penulis skenario dan juga narator. Terima kasih. Hai semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Aska Sabila Mahdia, biasa dipanggil Aska. NIM saya G1A021115. Saya lahir di Purbalingga, tepatnya pada tanggal 28 Agustus tahun 2003. Pada kesempatan kali ini, saya berperan sebagai editor. Terima kasih, salam kenal semuanya. Hai semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Ayas Kamil Zaidan. NIM saya G1A 021116. Saya lahir pada tanggal 20 Desember 2003. Di sini, saya akan berperan sebagai Dr. Lee ketika masih kecil. Halo semuanya, kalau saya namanya Diandra, lengkapnya Diandra Cinta Maharani Mustadi, NIM G1A 021107. 17 tahun yang lalu, saya dilahirkan pada 4 Februari 2004 di RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo. Peran saya di sini adalah sebagai mahasiswa kedokteran
dan tim editor. Sekian, terima kasih. Halo semua, nama saya Ahmad Yose Rizal Tanjung. Saya biasa dipanggil Yose, Y-O-S-E. Saya lahir di Jakarta 15 Agustus 2003. Saya di sini berperan sebagai mahasiswa dan juga editor. Selamat menyaksikan teman-teman. Halo, kenapa Dav? Halo Yose, ini aku mau ingetin. Besok ada tugas resume video. Kamu sudah nonton filmnya belum? Oh iya, belum. Yaudah, makasih udah ngingetin. Indonesia merupakan negara terpadat keempat di dunia dan negara kepulauan terbesar. Dalam hal layanan kesehatan yang dapat diakses, hal itu masih menjadi tantangan bagi penyedia layanan kesehatan. Banyak dari 17.000 pulau di Indonesia berada di pinggiran, sangat terpencil dan tanpa akses ke layanan kesehatan. Kesulitan keuangan dan akses infrastruktur masih menjadi beberapa masalah utama yang dihadapi saudara-saudara kita untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Dalam hal tersebut, terdapat beberapa tokoh dalam bidang kesehatan yang melakukan berbagai jenis upaya untuk menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat terpencil dan tertinggal. Salah satunya adalah Dr. Lee Darmawan. Dr. Lee Darmawan mendirikan Dr. Share, yaitu sebuah yayasan yang berkomitmen untuk menyediakan layanan kesehatan yang holistik, independen, dan setara kepada mereka yang tidak memiliki akses layanan kesehatan di Indonesia. Tujuan Dr. Share adalah membantu menyelamatkan setiap nyawa dan mengurangi penderitaan orang lain sehingga dapat membangun kembali masa depan mereka. Dr. Share telah melayani lebih dari 30.000 jiwa melalui program Rumah Sakit Apung dan Dokter Terbang, Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan, Rumah Sakit Apung Nusa Waluya 1, dan Rumah Sakit Apung Nusa Waluya 2 merupakan solusi dalam penyediaan akses layanan kesehatan di negara kepulauan seperti Indonesia. Yayasan Dr. Share ini mengupayakan untuk memberikan layanan kesehatan untuk wilayah kepulauan terpencil di Indonesia dengan menyediakan layanan perawatan primer, layanan khusus seperti kebidanan, layanan rawat inap, serta layanan unit gawat darurat. Menjadi rumah sakit apung swasta pertama dan terkecil di dunia, Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan dilengkapi dengan fasilitas medis yang menyerupai dengan rumah sakit darat tipe D. Berbekal pengalaman dari pengoperasian 2 rumah sakit apung, Dr. Share ingin terus mengembangkan jenis pelayanan kesehatan. Lahir ide untuk membuat 1 rumah sakit apung dengan fasilitas medis lebih banyak untuk intervensi medis yang lebih besar untuk masyarakat. Bersama dengan PT Masa, Dr. Share membangun Rumah Sakit Apung Nusa Waluya 2 yang sebelumnya berfungsi sebagai tongkang akomodasi di industri minyak dan gas.
Apung Nusa Waluya II dirancang dengan tujuan program pelayanan jangka panjang, bisa menyediakan layanan kesehatan primer serta lanjutan, dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat serta tenaga medis setempat. Dengan fasilitas setara rumah sakit tipe C di darat, pelayanan kesehatan menjadi lebih dekat dengan masyarakat di wilayah kepulauan. Keberadaan Rumah Sakit Apung Nusa Waluya II akan mendukung fasilitas kesehatan milik pemerintah di daerah yang disinggahi. Akses perawatan lanjutan akan semakin mudah dan perawatan primer seperti puskesmas akan diperkuat perannya dengan keberadaan Rumah Sakit Apung Nusa Waluya II. Rumah Sakit Apung Nusa Waluya II akan ditempatkan di bagian utara Pulau Tanimbar untuk menjadi fasilitas perawatan kesehatan lanjutan. Rumah Sakit Apung ini akan melayani 110.425 masyarakat yang tinggal tersebar di 57 pulau. Keberadaannya berguna untuk merawat pasien yang membutuhkan layanan spesialisasi berdasarkan rujukan dari puskesmas setempat. Tim Dr. Share menyediakan layanan medis dasar gratis seperti pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan gigi, operasi kecil dan besar, serta pendidikan dan pelatihan kesehatan dasar untuk masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada tahun 2019, telah terjadi 3.713 perawatan dan konsultasi pasien, 266 tindakan perawatan gigi, 347 bedah minor, serta 160 bedah mayor. Selain program Rumah Sakit Apung, Dokter Terbang adalah program yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di daerah yang hanya dapat diakses melalui udara atau dengan berjalan kaki. Dr. Share bermitra dengan beberapa pilot pesawat kecil yang melayani wilayah pegunungan di Papua serta dukungan dari pemerintah daerah. Dr. Share berkomitmen melalui Dokter Terbang untuk menjangkau komunitas terpencil di wilayah pedalaman hutan dan pegunungan. Kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan Papua menginisiasi lahirnya program ini. Dokter Terbang menjadi program Dr. Share untuk mengakses wilayah-wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh Rumah Sakit Apung. Dukungan mitra lokal dan pilot pesawat perintis di Pegunungan Papua mendorong dicetuskannya program Dokter Terbang ini. Layanan kesehatan yang diberikan melalui program Dokter Terbang diantaranya adalah pengobatan umum, konsultasi kesehatan, bedah minor, dan pemberdayaan masyarakat serta tenaga medis setempat. Kini, di usianya yang menginjak senja, aktivisme Dr. Liz akan tak pernah redup. Walau tengah didera penyakit pada usianya yang lebih dari 70 tahun, kesetiaan Dr. Lee di jalan kemanusiaan melalui Dr. Share melayani kesehatan di berbagai daerah terpencil tak pernah surut. Setelah ini, akan disaksikan video mengenai penjelasan dari sosok di balik film yang telah ditampilkan. Beliau adalah Dr. Lee Darmawan.
Biografi Dr. Lee Darmawan. Dr. Lee Agustinus Darmawan atau biasa dikenal Dr. Lee Darmawan memiliki nama Tionghoa Lee Tekbi. Beliau dilahirkan di Padang, tepatnya pada tanggal 16 April tahun 1946. Dr. Lee Darmawan dilahirkan dari sepasang suami istri bernama Lee Guan Hui, yaitu ayahnya, dan ibunya bernama Julita Diana. Saat beliau dewasa, beliau menikahi seorang perempuan bernama Tan Li Chun atau dikenal dengan Listiani Gunawan dan memiliki 3 orang anak, yaitu Li Meiping, Li Qingmin, dan Li Meixing. Perjalanan hidup. Saat Dr. Lee kecil berumur 10 tahun, ayahnya meninggal dunia. Peristiwa tersebut yang kemudian membuat ibunya harus berjuang keras untuk membiayai sekolah Dr. Lee kecil dan juga 6 orang saudaranya. Semua pekerjaan dilakoni oleh sang ibu demi mempertahankan hidup, termasuk mencuci baju, memasak, membuat kue, hingga menjadi pencuci piring. Dr. Lee kecil tak putus asa. Beliau membantu ibunya berjualan kue. Dr. Lee kagum akan perjuangan keras ibunya yang tak pernah menyerah dalam menghadapi hidup. Ibunya menyekolahkan Dr. Lee di SD Yingxi Padang. Setelah tamat, Dr. Lee Darmawan masuk di SMP Katolik Pius dan melanjutkan sekolahnya di SMA Don Bosco, Kota Padang. Keinginan menjadi dokter lahir ketika Dr. Lee menyaksikan masyarakat di sekitarnya sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit karena faktor ekonomi. Mereka terpaksa berobat ke dukun guna mencari pengobatan alternatif. Untuk itu, Dr. Lee memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi dokter demi membantu sesama khususnya di lingkungan terdekatnya. Peristiwa tragis akibat sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan juga pernah menimpa Dr. Lee. Ia melihat sendiri adiknya meninggal karena penyakit diare akut yang terlambat ditangani oleh dokter. Kedua hal itulah yang kemudian membuat Dr. Lee bertekad untuk menjadi dokter. Gelar-gelar yang Dr. Lee dapatkan adalah karena usahanya yang gigih berkuliah di Free University Berlin dan University Hospital. Dari berkuliah di universitas tersebut, beliau menjadi seorang ahli bedah dengan 4 spesialisasi, yaitu ahli bedah umum, ahli bedah toraks, ahli bedah jantung, dan ahli bedah pembuluh darah. Perjuangan Dr. Lee Darmawan menjadi seorang dokter berawal dari cita-cita beliau. Dr. Lee kecil tinggal dan dibesarkan bersama dengan 6 saudaranya. Ayahnya sudah meninggal ketika beliau berusia 10 tahun. Sedari kecil, Dr. Lee sudah berkeinginan menjadi dokter. Lee Darmawan pun sadar bahwa cita-citanya untuk menjadi dokter bisa dikatakan sangat berat. Namun, seberapa berat masalah jika dengan tekad kuat dan kerja keras pasti akan tercapai. Karena kerja keras tak pernah mengkhianati pengorbanan. Selalu ada hasil manis dari pengorbanan itu. Marilah kita simak video perjuangan Dr. Lee saat masih kecil. Setelah menghabiskan minumnya, Dr. Lee muda berjalan ke kamar. Dr. Lee teringat adiknya yang telah meninggal dunia saat usianya 10 tahun karena diare akut. Melihat foto tersebut, beliau merasakan kesedihan dan juga rasa rindu terhadap adiknya. Apa yang salah dengan cita-citaku? Mengapa teman-temanku menertawakanku? Saya bu, saya ingin menjadi dokter agar bisa menyembuhkan semua orang yang sakit.
Perjuangan Dr. Lee menjadi dokter tidak hanya selesai saat beliau diterima di universitas di Jerman. Justru hal itu adalah permulaan dari perjuangannya sebagai mahasiswa kedokteran. Simaklah perjuangan Dr. Lee ketika beliau berkuliah di Jerman. Selamat datang di Jerman. Saat berkuliah di Jerman, Dr. Lee datang dengan tiket yang didapatkan dengan uang tabungan, hasil bekerja bersama saudaranya di bengkel. Kehidupan di Jerman benar-benar berbeda dengan di Indonesia. Dr. Lee harus beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan dan pergaulan di sana. Pekan-pekan pertama kelas, Dr. Lee tidak bisa berbicara apa-apa. Teman-teman sekelas beliau mengejek beliau karena ketidakmampuannya untuk berbicara bahasa Jerman. Yang mana bahasa Jerman ini adalah bahasa yang asing bagi beliau. Akhirnya, Dr. Lee membolos kelas berikutnya demi memperdalam bahasa Jerman. Beliau membaca berulang-ulang kamus-kamus yang ada. Beliau mempraktikkan dengan mengucapkan kata-kata di depan cermin. Berlatih dan pantang menyerah. Akhirnya, sedikit demi sedikit, Dr. Lee dapat menguasai bahasa Jerman. Di kelasnya, Dr. Lee adalah pribadi yang rajin. Selalu duduk di bangku depan kelas dan berusaha aktif dalam kegiatan perkuliahan. Beliau juga adalah pribadi yang tekun. Walaupun terdapat keterbatasan biaya, setiap hari beliau mengusahakan meluangkan waktu untuk membaca buku materi kuliahan yang dipinjamnya dari perpustakaan. Waktu terus berjalan. Dr. Lee semakin aktif dalam menjalani kehidupan sebagai mahasiswa di kampusnya. Beberapa paper dan jurnal telah ditulisnya. Dan juga sudah beberapa yang dipresentasikan di depan para orang barat. Dan banyak yang dari mereka terkagum dengan beliau. Sembari berkuliah, Dr. Lee menyempatkan untuk bekerja sebagai tambahan pemasukan untuk biaya kehidupan di negeri orang ini. Sehari-harinya, Dr. Lee bekerja sebagai kuli bongkar muat barang. Pada kesempatan lain, beliau juga bekerja di sebuah panti jompo yang salah satu tugasnya adalah membersihkan kotoran orang tua. Tahun 1974, Dr. Lee berhasil menyelesaikan pendidikannya dan mendapatkan gelar Medical Doctor. Setelah lulus dari Free University, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di University Hospital
German. Dari situ, ia melanjutkan S3 di Free University Berlin. Kisah perjuangan mengenyam pendidikan di Jerman kini telah selesai. Dan kini, saatnya Dr. Lee pamit dan kembali ke Indonesia untuk memberikan kontribusi dan didedikasi di tanah air tercinta. Terima kasih Jerman, Dankeschön. Setelah melihat video Dr. Lee, mahasiswa FK Unsud yaitu Berlian, Davinia, Faras, Diandra, Aska, dan Yose berdiskusi tentang film yang telah mereka tonton. Gimana nih pendapat teman-teman tentang video yang baru saja kita tonton? Menurut saya, videonya keren sekali karena mengajarkan kita tentang profesionalisme seorang dokter. Benar banget. Selain itu juga ceritanya menarik dan inspiratif ya. Saya juga setuju, apa yang telah Dr. Lee lakukan sangat menginspirasi saya sebagai mahasiswa kedokteran. Dr. Lee keren banget ya. Walaupun beliau tumbuh di keluarga dengan kekurangan, tetapi beliau bisa menjadi orang yang sangat hebat. Iya, benar banget. Keterbatasan tidak membuat Dr. Lee menyerah begitu saja. Beliau mempunyai tekad yang sangat besar untuk meraih cita-citanya. Ternyata banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari kisah Dr. Lee ini ya teman-teman. Benar banget. Beliau mengajarkan kita untuk pantang menyerah dan selalu berusaha dengan sungguh-sungguh. Sebagai mahasiswa kedokteran, saya mempunyai keinginan untuk menjadi sosok yang inspiratif seperti Dr. Lee. Saya ingin sekali mengabdi pada masyarakat dan negara agar warganya sejahtera, terutama di bidang kesehatan. Kalau kalian bagaimana? Kalau saya sendiri ingin sekali mendirikan rumah sakit atau fasilitas kesehatan di daerah tertinggal, supaya saudara-saudara kita yang ada di sana bisa mendapatkan penanganan kesehatan yang baik, nggak kalah dengan apa yang ada di kota. Wah, bagus tuh. Kalau saya ingin membangun klinik gratis di lingkungan sekitar saya. Kalau Davinia gimana nih? Banget nih, Kak. Saya juga ingin membangun klinik dengan fasilitas yang memadai untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Kalian keren sekali ya. Saya juga jadi mempunyai mimpi untuk membangun yayasan seperti panti ataupun rumah singgah untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu ataupun mereka yang hidup dengan kekurangan. Keren banget, mimpi dan keinginan kalian mulia banget ya. Nanti setelah menonton video ini, kita jadi lebih termotivasi lagi untuk belajar dengan giat dan melakukan yang terbaik agar bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan. Semoga apa yang kita inginkan bisa terwujud ya teman-teman. Kalau begitu, mari kita berproses bersama-sama. Selama kita berada di Fakultas Kedokteran ini, semoga kita selalu diberi kesehatan dan diberikan jalan yang terbaik untuk bisa menggapai mimpi kita. Amin. Ya sudah, kalau begitu saya sudahi dulu ya. Mari kita belajar dengan lebih giat lagi. Dr. Lee Agustinus Darmawan telah mematahkan ungkapan sehat itu mahal. Kesuksesan beliau telah membawa banyak manfaat kepada orang-orang yang membutuhkan. Beliau mendirikan Rumah Sakit Apung pada tahun 2009. Dr. Lee bersama Alisa Suroso mendirikan sebuah organisasi di bidang kemanusiaan dengan nama Dr. Share atau Yayasan Dokter Peduli. Yayasan ini memfokuskan diri pada pelayanan kesehatan medis dan bantuan kemanusiaan. Program awal Dr. Share adalah pendirian panti rawat gizi di Pulau K, Maluku Tenggara. Yayasan Dokter Peduli atau yang lebih dikenal dengan Dr. Share mewujudkan ide membangun rumah sakit apung pertama di Indonesia. Di bawah Yayasan Dr. Share, Rumah Sakit Apung memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat di daerah miskin dan terpencil di Indonesia, terutama yang tidak terjangkau oleh pelayanan kesehatan secara reguler. Rumah Sakit Apung milik Dr. Lee hanyalah sebuah kapal sederhana yang terbuat dari kayu yang di dalamnya disekat-sekat menjadi bilik-bilik yang diperuntukkan untuk merawat pasien-pasien inap ataupun pasien pasca operasi.
tekad dan keberaniannya mengarungi kapal kayu, mengunjungi pulau-pulau kecil di Nusantara untuk mengobati ribuan warga miskin yang tak memiliki akses pada pelayanan medis tak dimiliki oleh kebanyakan manusia biasa. Rumah sakit apung yang berhasil didirikan Dr. Lee berbentuk kapal motor. Walaupun ukurannya tidak besar, namun di dalamnya terdapat ahli medis dan alat-alat yang menunjang. Kapal tersebut didapatkan Dr. Lee setelah menjual satu buah rumah miliknya. Ia menyebutnya sebagai bentuk komitmen dalam melayani masyarakat. Sejauh ini, kru rumah sakit apung telah melewati banyak pengalaman berharga, termasuk saat harus mengoperasi pasien di atas perairan dangkal. Pasalnya, ada kemungkinan kapal akan kandas dan harus berhenti. Namun, tindakan tetap dilakukan demi menyelamatkan pasien. Selain rumah sakit apung, Dr. Lee juga mendirikan dokter terbang. Dokter terbang adalah wujud kepedulian terhadap kemanusiaan, terutama pasien tak mampu, yang berada di wilayah pegunungan terpencil seperti Papua. Sejak 2015 hingga 2016, dokter terbang telah memberi pelayanan kesehatan di distrik Sugapa, Gagemba, Ugimba, Wandai, Tisain, Kuyuwage, Papua. Di usianya yang menginjak senja, aktivisme Dr. Lee seakan tak pernah redup. Walau tengah didera penyakit pada usianya yang lebih dari 70 tahun, kesetiaan Dr. Lee di jalan kemanusiaan melalui Dr. Share melayani kesehatan di berbagai daerah terpencil tak pernah surut. Penyakit tak akan menghentikan saya tak akan mati karena penyakit, tapi karena usia. Sampai tarikan nafas terakhir, saya akan tetap melayani sesama. Begitulah yang dikatakan Dr. Lee. Berlian, Davinia, Faras, Diandra, Aska, dan Yose kembali bertemu setelah 10 tahun mereka lulus. Mereka telah bekerja dan pada kesempatan kali ini, mereka membicarakan kesibukan yang telah mereka lakukan. Halo teman-teman, lama banget ya kita nggak ketemu lagi. Ya nih, akhirnya kita bisa bertemu lagi ya setelah 10 tahun kita lulus. Iya nih Davinia, kalian apa kabar? Sehat semua kan? Iya, alhamdulillah aku sehat kok. Aska, Berlian, Davinia, Faras, Diandra, akhir-akhir ini kalian kesibukannya apa? Wah, sudah lama ya kita tidak bertemu. Saya sehat-sehat aja kok. Sekarang saya sibuk mengurus yayasan untuk orang yang kurang mampu di lingkungan saya. Ya, seperti itulah kira-kira. Kalau saya masih sibuk dengan klinik nih, pasien saya sangat banyak, tetapi saya senang menjalaninya. Soalnya klinik saya ini membantu orang-orang yang kurang mampu untuk mendapatkan fasilitas kesehatan secara gratis. Kamu pasti sibuk sekali ya, Davinia. Kalau saya, sebelum bertemu kalian, saya baru saja sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Wah, ternyata kalian sibuk banget ya. Yang kalian lakukan pun menggambarkan profesionalitas seorang dokter. Jadi ingat, dulu kita pernah diberi tugas untuk menonton video Dr. Lee. Ternyata menjadi dokter yang berguna bagi masyarakat tidak semudah itu ya. Iya, tapi kita harus tetap berusaha supaya bangsa kita menjadi bangsa yang sehat dan taraf kesehatan penduduknya tinggi. Setuju banget. Semoga kita semua bisa berpegang teguh pada sikap profesionalisme seorang dokter. Akhirnya, kita telah selesai menonton video profesionalisme seorang dokter dengan tokoh Dr. Lee. Saya Faradina dan teman saya Diva selaku narator akan menanggapi video tersebut. Video ini sangat bagus dan menginspirasi. Saat saya menonton video, saya terharu dengan perjuangan Dr. Lee saat masih kecil. Beliau diremehkan karena bercita-cita menjadi dokter, padahal tidak mampu secara finansial. Beliau pun memiliki semangat yang tinggi untuk meraih impian beliau tersebut. Perjuangannya di Jerman juga tidak kalah menginspirasi. Dengan tekad yang kuat, akhirnya beliau dapat meraih apa yang selama ini beliau cita-citakan. Kerja keras, ulet, pantang menyerah, sikap-sikap ini yang harus kita tiru dan kita terapkan dalam kehidupan kita supaya kita dapat meraih kesuksesan. Kita harus semangat dalam menjalani studi kita supaya kita dapat menjadi dokter yang hebat seperti Dr. Lee dan pastinya mencontoh sifat profesionalisme beliau.
Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Farah. Sebagai generasi muda, kita harus mencerminkan nilai-nilai yang baik dari Dr. Lee. Menurut saya, jasa-jasa yang telah diberikan oleh Dr. Lee sangat banyak. Dr. Lee mendedikasikan dirinya sebagai seorang dokter yang mempermudah akses kesehatan, khususnya di wilayah terpencil di Indonesia. Perjuangan beliau sangat menginspirasi, khususnya bagian keinginan dapat dicapai dengan kerja keras. Sebagai generasi muda yang baik, kita harus berusaha keras untuk mencapai keinginan kita. Semoga kelak kita dapat menerapkan nilai-nilai yang baik sebagai dokter dengan cerminan Dr. Lee.